Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 18 September 2021, Pekan Biasa ke-24. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas, bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabda Allah tumbuh dalam hati kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan kali ini tentang seorang penabur. Penabur menaburkan benih. Dalam dunia pertanian, benih yang baik dan berkualitas tinggi belum tentu menjamin hasil panen yang baik. Bagi para petani, ada 4 faktor keberhasilan, yakni tanah, bibit, pengolahan atau perawatan, dan cuaca atau iklim. Yang terjadi dalam dunia pertanian mirip dengan apa yang terjadi dalam hidup rohani.
Yesus menjelaskan bahwa benih yang ia maksudkan adalah sabda Allah, firman Allah. Sabda Allah diwartakan kepada semua orang di berbagai tempat. Sabda Allah, firman Allah akan bisa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah kalau disertai dengan berbagai tindakan. Pertama, pengolahan. Sabda Allah harus dibaca, direnungkan, dan dihayati. Kedua, perlu ada lahan, yaitu hati. Hati harus menjadi lahan bertumbuhnya sabda Allah, firman Allah. Tetapi ada orang yang sengaja tidak menyediakan hatinya untuk sabda Allah itu. Ketiga, keadaan atau kondisi. Seringkali lingkungan hidup mempengaruhi pertumbuhan firman Allah. Agar sabda Allah, firman Allah itu bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah, kita harus tetap setia dan tekun membaca, merenungkan, dan menghayatinya dengan penuh iman. Karena sabda Allah itu, firman itu, ialah Allah sendiri. Tugas kita adalah merawat benih sabda di dalam hati kita dan hidup dengan penuh kasih. Hanya di dalam hati yang baik, benih sabda ilahi menghasilkan buah yang baik dan melimpah. Maka kita perlu membabat segala semak kecemasan, menghancurkan batu-batu keangkuhan, kemunafikan, iri hati, dan sebagainya yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Tuhan membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang berkualitas di atas lahan yang bermutu pula. Saudara, ambillah sikap hening. Bayangkan Anda berada di tempat berbatu-batu. Tidak ada sesuatu yang tumbuh di atasnya. Biarkan perasaan Anda muncul dalam dirimu, dan berilah nama atas perasaanmu itu. Mohonlah pada Tuhan agar Anda siap menjadi tanah yang baik dan subur bagi sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, cabutlah akar-akar duri dalam hatiku, agar imanku tumbuh subur, dan biarkanlah sabdamu menjadi pupuk yang baik bagi hidup, jiwa, dan ragaku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.